Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa. Karena kita percaya di dalam Yesus selalu luar biasa. Saya percaya pada siang hari ini yang hadir di tempat ini, saya mau bilang Roh Kuduslah yang menuntunnya. Saya percaya pada siang hari ini yang hadir di tempat ini, saya percaya ada rencana Tuhan di tempat ini. Karena saudara adalah umat kebesaran Tuhan, saudara adalah umat-umat pilihan Tuhan, dan saudara adalah alat yang akan dipakai Tuhan Yesus secara luar biasa. Yang percaya beri kemuliaan nama Tuhan yang paling mulia. Yuk kita buka firman Tuhan pada siang hari ini yang terambil dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Kita buka firman Tuhan pada siang hari ini 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4 dibilang apa? Ayat 4-nya bisa ditampilkan. Next, ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Perhatikan dalam ayat 3, akan ada ajaran-ajaran yang tidak sehat. Artinya pada siang hari ini kita percaya kita ini sudah di akhir zaman, Bapak Ibu. Kita harus sadar akhir zaman ini akan muncul namanya pengajaran-pengajaran yang sesat. Akhir zaman ini akan muncul pengajaran-pengajaran yang palsu. Makanya 2 Timotius 4 ayat 3 dibilang apa? Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Artinya apa? Makanya pada siang hari tema khotbahnya bisa ditampilkan. Tema khotbahnya pada siang hari ini bisa ditampilkan, temanya adalah ajaran yang tidak sehat. Kita percaya pada siang hari Alkitab sudah menubuatkan akan ada waktunya menerima ajaran yang tidak sehat. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris ya, dalam King James Version ada kata namanya sound doctrine. Ikuti kata-kata saya, sound doctrine. Sound doctrine itu apa? Pengajaran yang sesungguhnya buat kita, tetapi pengajaran itu diacak-acak sama pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Makanya pada siang hari ini saudara sedang Tuhan, kita harus sadar bahwa akhir-akhir zaman ini akan ada pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Apalagi mohon maaf ya, waktu beberapa tahun yang lalu kita di dalam dunia kekristenan ada pengajaran namanya hypergrace. Pengajaran sekali selamat tetap selamat. Nah sekarang lagi happening, lagi viral lagi namanya Kristen Progresif. Makanya pada siang hari ini Roh Kudus menyuruh saya membahas tentang ajaran yang tidak sehat. Kenapa pada siang hari saya ingin menyampaikan firman Tuhan ajaran tidak sehat? Sekali lagi, Kristen progresif adalah pengembangan dari teologi liberal. Jadi Kristen progresif bagi saya bukan hal yang baru. Ya saudara Tuhan. Jadi teologi liberal adalah hal yang dipercaya jauh dari secara konservatif, dari yang dulu, dari yang old school. Nah saya mau bilang teologi liberal ini lahir sekitar tahun 1700-an. Sekali lagi, teologi liberal berkembang di tahun 1700-an. Ikuti kata-kata saya, tahun 1700-an. Nah, pendiri bapak teologi liberal namanya Frederick Slay Marshall. Sekali lagi, Frederick Slay Marshall. Nah, saudara baca aja di Wikipedia atau baca di Google, karena ngomong saya tahu benar atau kagak. Ini soalnya kayak orang Jerman, Frederick Slay Marshall. Ya, ribet tuh ngomongnya saudara. Makanya intinya dari teologi liberal ini saudara, teologi liberal ini suka mempertanyakan apa yang ada, apa yang tertulis di dalam Alkitab. Karena teologi liberal itu pusatnya adalah perasaan. Nah, contohnya apa, Pak Pendeta? Benar gak ya Adi Sulaiman itu berubah jadi itu dipertanyakan sama teologi. Lalu ada pertanyaan berikut, benar gak ya Yunus dimakan ikan? Benar gak ya Yesus melipat gandakan 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang? Kurang lebih teologi liberal seperti itu. Dan sekali lagi,
teologi liberal berkembangnya tahun 1700. Nah, sekarang kembangannya sekarang jadi namanya Kristen progresif. Nah, Kristen progresif bilang keselamatan enggak hanya di dalam Tuhan. Ini Alkitab ya. Keselamatan sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kisah Rasul 4:12, di luar Yesus kita enggak selamat. Saudara, makanya pada siang hari ini jangan-jangan juga orang progresif lagi, jangan-jangan orang yang berbuat baik di luar Kristen bisa selamat. Sehingga pada siang hari ini saudara dan saya bisa masuk surga kalau saudara punya iman sama Tuhan Yesus. Saudara dan saya bisa masuk surga karena saudara hidup percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kisah. Makanya pada siang hari saudara sedang Kristen progresif bilang yang dijunjung tinggi bukan hanya Alkitab, bisa kitab yang lain itu saudara. Ya, makanya pada siang hari ini saya mau bilang Kristen progresif bukanlah hal yang baru, udah ada dari tahun 1007. Makanya Paulus pernah bilang gini, akan ada namanya Injil yang saudara baca nanti, catat aja dalam Galatia 1:6-10. Paulus itu membahas namanya Injil yang lain. Makanya saya mau nanya sama Bapak Ibu di tempat ini, kalau saudara ditanya 1 menit, apa sih inti kekristenan? Saudara tahu? Saudara tahu nggak inti kekristenan? Kalau saudara ditanya 1 menit sama orang. Halo, saya mau nanya Bapak Ibu tempat ini, Kristen saudara tahu nggak? Kan tahu kok aja jawab dong. Apa inti kekristenan? Saya mau nanya. Tahu nggak saudara inti kekristenan? Oke. Tapi saya mau bilang lebih detail ya bagi saya ya. Inti kekristenan adalah Injil dan kabar baik bahwa ada keselamatan bila kita percaya kuasa karya Tuhan Yesus di atas kayu. Makanya pada siang hari ini kita belajar ciri-cirinya apa sih ajaran yang tidak sehat. Karena ajaran tidak sehat belakangan ini sudah muncul saudara. Makanya saya doa pada siang hari ini kita semua Iberes Filere makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan. Dan saya percaya waktu saudara nanti akhir zaman, saya percaya saudara akan diangkat menjadi mempelai Tuhan Yesus. Dan tapi mohon maaf kalau saudara sudah meninggal duluan, saudara akan diubahkan jadi tubuh kemuliaan. Dan setelah itu saudara akan tinggal selama-lamanya bersama Tuhan Yesus dan perjamuan kudus bersama Tuhan Yesus. Yang percaya beri kemuliaan nama Tuhan yang paling mulia. Nah, yang menjadi pertanyaan pada siang hari, apa karakter pengajaran yang tidak sehat? Yang pertama yang saya pelajari karakter tidak sehat adalah menganggap rendah Alkitab. Yang pertama bisa tampilkan LCD. Yang pertama, kok gini sih? Yang pertama bisa ditampilkan ini. Oke, yang pertama adalah menganggap rendah Alkitab. Makanya saya berdoa pada siang hari ini, yang dengar firman Tuhan pada siang hari ini, kita bertobat dan jadi evaluasi dalam hidup. Sekali lagi yang pertama pada siang hari, apa karakter ajaran tidak sehat adalah menganggap rendah Alkitab. Makanya ikuti kata-kata saya, pegang Alkitab saudara. Dengan iman yuk angkat Alkitab saudara, ya. Angkat Alkitab ya, serius nih. Baik. Angkat Alkitab ya dengan iman sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya apa yang Alkitab katakan, aku percaya, aku imani. Di saat aku pegang janji Tuhan, aku terima kemenangan, terima kebaikan, terima mujizat, terima pertolongan Tuhan. Beri kemuliaan nama Tuhan yang paling mulia. Aku saudara, makanya ajaran yang tidak sehat itu menyampaikannya kelihatan cantik, tapi di dalamnya apa? Menganggap rendah Alkitab. Nah, pertanyaan pada siang hari, Pak Pendeta, apa yang dimaksud menganggap rendah Alkitab? Yang menganggap rendah Alkitab artinya apa yang terjadi? Mereka sebenarnya nggak percaya dengan firman, nggak percaya dengan isi hatinya tuh. Mereka anggap Alkitab adalah salah satu pegangan orang Kristen saja. Orang yang menganggap rendah Alkitab menganggap bahwa Alkitab sama juga dengan primbon.
Orang yang merendah Alkitab menganggap Alkitab sama juga kayak juga buku rap. Itu bahaya. Hati-hati saudara. Makanya pada siang hari ini orang-orang yang percaya Alkitab sama juga kayak Primbon, Alkitab jangan sama juga kayak buku Peter, Alkitab kayak ramalan, mohon maaf, berarti orang itu menerima ajaran yang tidak sehat. Karena orang yang menganut ajaran tidak sehat, cirinya apa? Menganggap rendah Alkitab. Nah, yang harus kita sadari tentang Alkitab kita, tentang firman Tuhan, tentang isi hati Tuhan, gimana caranya? Buka 2 Timotius 3 ayat 16, kita tampilkan 2 Timotius 3 ayat 16. Apa yang harus kita lakukan? 2 Timotius 3 ayat 16 bisa ditampilkan. 2 Timotius 3:16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Yang harus kita sadari, harus sembuh, sorry. Yang harus kita sadari tentang Alkitab itu untuk mengajar kita. Amin. Yang harus kita sadari, Alkitab itu untuk menyatakan kesalahan kita. Alkitab memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita di dalam kebenaran. Makanya pada siang hari ini kita harus sadari 2 Timotius 3 ayat 16 ini adalah yang benar menganggap tinggi bahwa Alkitab adalah otoritas yang tertinggi. Amin. Kita percaya Alkitab mengajar kita. Alkitab menyatakan kesalahan kita. Alkitab memperbaiki kelakuan kita dan menuntun kita di dalam kebenaran. Kita harus percaya sekali lagi, Alkitab kita adalah otoritas tertinggi. Kita harus sadar Alkitab itu adalah firman Allah. Kita harus percaya Alkitab adalah pedoman orang percaya. Alkitab yang harus kita percaya, Alkitab itu harus kita renungkan siang dan malam. Alkitab itu adalah terang untuk kita menjalani hidup ini. Yang harus kita percaya itu, saudara. Makanya kalau sampai ada orang dibilang, mohon maaf ya, ada orang bilang Alkitab itu pasti ada kekurangan, Alkitab itu pasti ada kesalahan. Saya mau bilang itu orang harus tanda tanya besar. Makanya pada siang hari saudara kasih dalam Tuhan, banyak orang bilang Alkitab merupakan buku yang biasa saja. Memang saya mau bilang Alkitab yang cetak manusia, ya, yang cetak bukan Tuhan. Tapi kalau kita lihat isinya, saya mau bilang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu bisa terjadi semua karena kuasa Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan nggak jadi ini Alkitab, saudara. Makanya pada siang hari ini saudara kasih dalam Tuhan, waktu saya pelajari, ya, waktu itu saya kuliah teologi, puji Tuhan karena kebaikan Tuhan saya sampai S2. Waktu S1 saudara kasih dalam Tuhan, saya belajar teologi namanya pelajaran bibliologi. Bibliologi itu apa? Pelajaran bagaimana caranya setiap nabi-nabi dan rasul-rasul membuat bisa menjadi suatu Alkitab. Nah, saya perhatikan dari Kejadian sampai Wahyu ada berapa kitab? Kejadian sampai Wahyu ada berapa kitab? 66. Pada sekolah minggu gak? Kejadian sampai Wahyu ada berapa? 66 kitab. Nah, dari 66 kitab ini yang nulis kurang lebih 40. Nah, 40 orang ini berbeda generasi, berbeda bahasa, berbeda zaman, dan berbeda latar belakang. Memang yang menulis Alkitab adalah manusia, tapi semuanya ilham dari Roh. Nah, sekali lagi kalau kita lihat, Daud sebagai dalam Tuhan, latar belakangnya adalah seorang raja. Musa latar belakangnya seorang politikus, Daniel seorang pejabat. Petrus latar belakangnya apa? Nelayan. Hosea adalah seorang peternak. Semuanya beda-beda. Nah, tempat penulisan juga berbeda. Ada yang di Afrika, ada yang di Eropa, ada yang di Roma, ada yang di Timur Tengah. Tapi kalau kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, ditarik benang merahnya semuanya sama.
Apa benang merahnya? Semuanya tentang Tuhan Yesus kita yang menyelamatkan hidup kita supaya saudara dan saya masuk surga. Yang percaya beri kemuliaan nama Tuhan yang paling mulia. Amin. Makanya kalau kita lihat dalam Alkitab kita, ya, dalam Alkitab ya, bukan iPhone suci, tab suci, ya, Samsung suci, bukan. Kalau kita lihat dalam Alkitab kita, saya mau nanya, saudara kasih Tuhan. Di dalam Alkitab kita ada catatan kaki, betul gak saudara? Tadi Pak. Ada ya. Semua catatan kaki dong. Artinya mas, semuanya dari kejadian sampai wahyu itu ada namanya kesinambungan, saudara. Artinya pada siang hari saudara kasih dalam Tuhan, ayat yang dikutip sama Hosea, ayat yang dikutip di dalam Mazmur, nggak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan semuanya menunjukkan ada kuasa Tuhan di dalam kitab kita. Amen. Percaya atau enggak saudara, Alkitab kita ini sudah diterjemahkan lebih dari 2000 bahasa. Ya, kalau saya pelajari buku terlaris yang sering kasih Tuhan, ya, itu adalah yang ditulis sama J.K. Rowling. Tahu J.K. Rowling? Siapa? Buku apa? Harry Potter. Harry Potter lupa 500 juta kok. Tapi bagi saya buku terlaris bukan Harry Potter, Pak. Bukan Harry Potter buku. Tapi buku terlaris bagi saya adalah Alkitab. Karena Alkitab sudah dicetak dari berbagai macam bahasa, lebih kurang 2000 bahasa, dan sudah dicetak 3 miliar kopi, dan semuanya untuk memenangkan jiwa di dunia ini. Yang percaya beri kemuliaan nama Tuhan yang paling mulia. Amin. Makanya pada siang hari ini saya bilang Alkitab ini adalah buku yang sangat rapi dan bisa dibedah. Nah, kalau kita lihat saudara dalam Tuhan, Alkitab ini penuh kuasa. Alkitab dengan kita baca Alkitab, kita lihat banyak mujizat terjadi. Tapi mohon maaf saudara, kalau Alkitab saudara bilang buku biasa, jangan saudara percayai. Amin. Makanya siang hari ini kita harus tahu isi dari Alkitab, penulis sejatinya adalah Roh Kudus. Amin. Nah, kalau saudara pada siang hari ini nggak percaya dengan tulisan Paulus, artinya saudara sudah kena ajaran yang tidak sehat dan menganggap rendah. Mungkin saudara pada siang hari, apa? Saya nggak percaya perkataan Yohanes. Saya mau bilang, artinya saudara udah mulai kena ajaran tidak sehat dan menganggap rendah Makanya jadi orang Kristen, jangan bilang firman ini hanya menegur untuk suami saudara, istri saudara, anak saudara, orang sekitar saudara. Saya mau bilang firman Tuhan pada siang hari ini adalah firman untuk menegur kita semua. Ingat, Alkitab bilang segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Nah, kalau pada siang hari ini saudara ditegur sama firman Tuhan, saudara diajar, dibentuk firman Tuhan, saya mau bilang Tuhan Yesus masih sayang kita semuanya. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus masih sayang kamu. Amin. Saya mau bilang pada siang hari, firman Tuhan bukan untuk kita jadi kaya. Firman Tuhan bukan untuk kita diberkati, tapi kita harus firman Tuhan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Saya percaya di saat kita dididik Tuhan, otomatis kita diberkati, otomatis kita dipulihkan, otomatis hidup saudara akan melihat mujizat demi mujizat. Yang percaya beri kemuliaan nama Tuhan yang paling mulia. Amin. Makanya saya bilang firman Tuhan adalah firman Tuhan. Kalau ada bilang mengandung bagian firman Allah, artinya bukan firman Allah. Sebab firman Tuhan adalah firman Tuhan. Saya mau bilang yang tercatat dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 itu merupakan isi hati Tuhan. Itu merupakan firman Allah. Makanya kita harus menganggap tinggi Alkitab, dan dengan firman Tuhan kita nggak boleh main-main, saudara. Amin. Makanya pada siang hari ini saya mau kita semua serius dengan Alkitab. Kita serius dengan firman Tuhan. Kalau Alkitab yang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tapi saudara, kalau sudah pada siang hari ini kita diajarkan Alkitab untuk mengampuni, ya, saudara harus mengampuni. Kalau Alkitab bilang kita nggak boleh menyembah,
kita nggak boleh menyerah. Kalau Alkitab bilang jangan khawatir, saudara nggak boleh khawatir. Dan Alkitab bilang kalau kita disuruh maju terus, melangkah maju, kita harus melangkah maju. Makanya pada siang hari, yang pertama ajaran tidak sehat adalah merendahkan isi Alkitab. Saya mau pada siang hari ini, saudara junjung tinggi Alkitab. Saya percaya dengan saudara menjunjung tinggi Alkitab, apa yang terjadi? Saudara akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang hebat terjadi dalam hidup kita. Yang percaya beri kemuliaan nama Tuhan yang paling mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa karakter ajaran tidak sehat? Yang kedua adalah lebih menekankan perasaan daripada apa yang Alkitab katakan. Sekali lagi, lebih menekankan perasaan daripada apa yang Alkitab kata. Bilang kiri kananmu jangan pakai perasaan. Jangan pakai perasaan. Bilang kiri kananmu jangan baper. Bilang kiri kananmu kamu baper kayak bencong. Pada siang hari ini saya mau tantang pada siang hari ini, kita nggak boleh hidup pakai perasaan. Yang saya mau pada siang hari ini, yang dominan di dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Amin. Memang kita dikasih perasaan sama Tuhan, tapi kita harus sadar perasaan itu harus tunduk dengan otoritas firman Tuhan. Saya bilang karena manusia pun sudah dan ngomong perasaan kita bisa sah. Kita buka yuk Roma 3:23. Roma 3:23. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya mau nanya, orang bayi baru lahir itu berdosa atau enggak? Saya mau nanya, bayi lahir berdosa atau enggak? Saya mau bilang, bayi memang lahir nggak ada dosanya, tapi kutuk dosa udah ada sama bayi itu. Makanya saya bilang, bayi kan nggak mungkin bohong, nggak mungkin punya pikiran bohong. Bayi nggak mungkin ada pikiran membunuh, tapi ada kutuk dosa yang membawa itu. Bayi akan hidup dalam bohong dan akan ada kutuk dosa. Bayi punya pikiran yang macam-macam, tapi kutuk dosanya aja. Makanya setiap kita, kalau kita hidup di dalam Yesus, saya percaya kutuk 3, 4, 7, 10 turunan sudah dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya dengan perjamuan kudus, ya. Kutuk 3, 4, 7, 10 turunan kutuk-kutuk nenek moyang sudah dipatahkan, sudah dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Makanya kalau kita lihat zaman sekarang, dunia ini makin kacau. Orang tua bisa bunuh anak, anak bisa bunuh orang tua, adik kakak bisa bunuh-bunuhan. Mohon maaf, orang tua bisa memperkosa anak. Mohon maaf, anak-anak bisa memperkosa nenek-nenek. Bahaya. Ini akhir zaman loh. Akhir zaman Eden, saudara. Makanya pada siang hari ini saudara kasih dalam Tuhan, ya, kita semua di tempat ini orang yang di dalam Yesus. Jangan coba berkuasa gelap. Orang di dalam Yesus jangan pakai namanya jimat. Makanya pada siang hari jangan coba-coba pakai kuasa gelap. Maaf ya, kalau sudah pakai kuasa gelap, yang merusak mungkin bukan saudara, tapi keturunan saudara. Bisa keturunan 2 saudara, 3, 4, 7 keturunan saudara. Mohon maaf ya, saya pelajari nih, bukan Alkitab yang pengalaman saya sebagai pendeta. Saya khotbah di Tiberias kurang lebih dari tahun 2016 sampai 2024 ini. Mohon maaf ya, orang ada anak-anak kecil yang kayak idiot, ya, terus sakit ayan, terus kayak tablo gitu. Mohon maaf ya, yang tablo kemungkinan besar nenek moyangnya pakai kuasa gelap. Saya mau bilang pada siang hari ini, saudara sudah ditebus sama dari Yesus. Saudara sudah dibenarkan dari Yesus. Please jangan pakai kuasa gelap. Please jangan pakai jimat-jimat, karena yang kena nanti adalah keturunan saudara. Saya mau pada siang hari ini kita semua adalah warga-warga surga yang hidupnya di dalam kekudusan dan hidupnya berkelimpahan.
Ya, makanya pada siang hari saudara dalam Tuhan ya, kita semua pada siang hari ini nggak boleh kompromi dengan dosa. Mungkin nenek moyang kita ada ikatan dan perjanjian dengan dukun-dukun atau setan-setan. Makanya setiap hari kalau saudara perjamuan kudus, saudara minyak kuraban harus tolak kutuk 3, 4, 7, 10 turunan kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk penyembah berhala, kutuk-kutuk agama nenek. Mohon maaf pada siang hari, Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Makanya pada siang hari ini saudara, hidup kita harus tunduk sama otoritas firman Tuhan. Pada siang hari ini hidup kita nggak boleh pakai perasaan. Kalau saudara pakai perasaan, perasaan itu bisa salah. Pak, contohnya perasaan bisa salah apa? Mohon maaf ya, saudara laki cewek ya saudara, saudara bisa jatuh cinta sama laki orang loh kalau pakai perasaan, betul nggak? Dia bilang, itu laki ganteng banget, kaya banget, rumah di Pondok Indah, di Cidere, ada di Jalan Jakarta, di Jalan Bandung, di Megapolitan, Villa Cidere punya semuanya. Tapi dia istrinya 4. Istrinya 4 tuh. Saya mau nih jadi bagian dari istri kelima ya. Boy, perasaan bisa memainkan perasaan saudara. Perasaan bisa, mohon maaf saudara, laki-laki di tempat ini, istri aku masih 4, kurang 1 lagi. Itu namanya mainin perasaan bisa. Mohon maaf kadang-kadang akhir zaman saudara, perasaan lagi ngomongin perasaan nih. Mohon maaf nih ngomong perasaan saudara sedang Tuhan. Ya saudara sedang Tuhan. Oh nggak apa deh, aku cinta sesama jenis. Gila. Boleh deh jadi lesbian. Kan perasaan selepas. Kan ada hak asasi manusia. Ingat, hidup kita harus tunduk sama otoritas firman Tuhan. Hidup kita bukan pakai perasaan. Ya makanya pada siang hari ini saudara sedang Tuhan, kita harus sadar firman Tuhan lebih tinggi daripada perasaan kita. Makanya bersyukurlah saudara masih di Indonesia, tinggal di Indonesia. Apa kabar kalau saudara tinggal di Amerika? Apa kabar kalau saudara di Australia? Perkawinan sejenis udah legal di sana. Ya, mohon maaf ya. Pendeta di sana di Amerika, di Australia harus pintar-pintar aja menolak perkawinan LGBT. Ya, kalau dia menolak dia dipenjara pendetanya saudara. Tapi puji Tuhan Indonesia harus tolak namanya LGBT. Maaf ya. Teng 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 teng. Aku akan memberkati pernikahan. Silakan buka cadarnya. Dan sama kumis ciuman. Adil. Makanya pada siang hari ingat, kita ini orang berdosa. Makanya hidup kita harus tunduk sama firman Tuhan supaya sudah dibersihkan sama firman Tuhan. Makanya jangan pakai perasaan, beri kemuliaan nama Tuhan yang paling mulia. Dialah firman Tuhan yang bekerja supaya saudara jadi orang yang memang hidup kita harus hidup di dalam kasih dan doa. Hidup kita memang harus ada kasih, tapi ingat, kasih itu harus ada teguran, kasih itu harus ada nasihat, dan kasih itu harus makin menyadari bahwa kita ini harus serupa dan segambar seperti Tuhan. Saya percaya pada siang hari keselamatan cuma hanya ada dalam Tuhan, bukan perlakuan baik saudara, bukan perasaan saudara yang membawa saudara masuk surga. Tapi yang membawa saudara masuk surga adalah saudara hidup di dalam firman Tuhan. Makanya yang kedua pada siang hari
ciri ajaran tidak sehat, karakter ajaran tidak sehat apa? Tidak perasaan lebih dominan daripada firman Tuhan. Saya mau pada siang hari ini saudara yang dominan firman Tuhan, bukan perasaan saudara, karena perasaan bisa salah. Yang percaya beri kemuliaan nama Tuhan yang paling mulia. Itu yang ketiga pada siang hari ini yang terakhir bisa ditampilkan, menganggap doktrin utama kekristenan di dalam Alkitab belum final. Sekali lagi, menganggap doktrin utama kekristenan dalam Alkitab belum. Aku sekolah Alkitab kita ini sudah final, Pak. Alkitab ini sudah final tuh. Jadi apa yang diajarkan Alkitab benar-benar sudah final, sudah Pak, belum final artinya apa? Belum ketok palu. Belum final itu apa? Belum titik up. Makanya Kristen progresif pemahamannya bisa berubah. Yang 3 tahun lalu A, 3 tahun ini jadi B, jadi C, jadi D, jadi E, jadi F, jadi G, jadi H, jadi I, jadi J. Makanya siang hari ini saudara, saya mau pada siang hari ini kita tanamkan bahwa setiap firman Tuhan itu udah final. Amin. Doktrin kekristenan kita udah final. Kita buka Alkitab Galatia 1 ayat 8 dan 9. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah diberitakan kepadamu, dibilang apa? Kamu percaya. Ayat 9 dibilang apa? Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang telah kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, dibilang apa? Atau terakhir ayat 89 dibilang apa? Artinya orang yang punya pemahaman beda dari Alkitab, orang yang punya pemahaman Injil lain dibilang apa? Terkutuk. Makanya saudara pada siang hari ini harus ikuti firman Tuhan, Alkitab yang hidup. Makanya pada siang hari ini yang harus kita tahu, Alkitab kita akan membawa kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya siang hari ini saudara ini sudah diselamatkan. Nah kalau saudara diselamatkan, harus tunjukkan apa? Buah-buah munafik. Kalau orang Kristen masih banyak gaya. Orang Kristen pelayanan jadi ajang pamer, mohon maaf, itu rohnya berbeda. Buah rohnya bukan buah roh tapi siang hari ini yang saya mau tahu, yang mau saya bilang pada siang hari ini, kita semua jadi orang Kristen tunjukkan buah roh pertobatan kita, supaya kalau kita punya roh pertobatan, orang yang di luar sana yang belum mengenal Yesus akan mengenal Yesus. Orang yang belum percaya Yesus akan percaya Yesus, dan orang itu akan diselamatkan karena hidup kita adalah hidup yang berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya beri kemuliaan nama Tuhan yang paling mulia. Amin. Makanya pada siang hari saudara, kita semua kita sudah dibenarkan, sudah diselamatkan. Yuk kita harus lakukan apa? Hidup semuanya untuk Tuhan. Amin. Jangan untuk gaya-gayaan lagi, jangan untuk pamer-pamer lagi. Makanya pada siang hari ini kita udah sadar, Alkitab bilang semua orang bertobat kelihatan dari buah-buah roh pertobatan. Makanya kalau ada pengajar yang bilang, wah Yesus itu nggak mati sebenarnya, ngaco. Wah, mohon maaf ya, wah Yesus itu kayaknya nggak bangkit. Itu pengajar yang ngaco. Terus ada yang bilang, wah neraka itu nggak ada, itu ngaco sudah. Makanya saya mau bilang, kalau saudara sadar doktrin Alkitab itu final, saudara kalau tahu di luar sana ada yang nggak beres, saudara harus teliti dalam Alkitab kita. Amin. Alkitab kita yang harus kita tahu, kita belajar dari ayat per ayat, kita harus namanya belajar. Semua konteksnya saudara harus pelajari. Amin. Biarlah ayat menerjemahkan jangan saudara asal comot aja saudara dalam Alkitab. Semuanya ada latar belakang. Amin. Semuanya ada dasarnya saudara. Makanya pada siang hari ini saudara, kita harus tahu sebagai saudara Tuhan, semua yang ditulis Alkitab adalah ilham Roh Kudus. Semua yang ditulis Alkitab itu setiap ayatnya pasti ada maknanya, dan kita harus sadar ayat menerjemahkan ayat, nggak boleh asal comot.
Kalau saudara asal comot itu saudara namanya motivator. Saya mau nanya pada siang hari, saya yang tadi saya sampaikan dari poin 1 sampai poin 3, saya pendeta atau motivator? Aku pengen susu coklat. Kalau saudara dibilang motivator Pak, saya pulang habis ini langsung. Aku mau Langsung pulang Pak. sekolah minggu. Makanya pada siang hari ini, karena saya minta sedikit sentuhan zaman sekarang, pendeta sama motivator tuh beda-beda. Oh beda tipis. Makanya saya mau belajar dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya harus menyampaikan firman Tuhan yang sesuai dengan isi hati Tuhan dan sesuai dengan Alkitab ajarkan. Saya nggak mau jawab ayat nyek buka Alkitab asal ngomong. Makanya pada siang hari ini saya pendeta yang sesungguhnya, hamba Tuhan yang sesungguhnya adalah mengkatakan firman Tuhan, dan firman itu jadi rema untuk saudara dan saya. Amin. Rema bukan hanya untuk saudara, tapi untuk saya juga yang menyampaikan firman Tuhan. Makanya pada siang hari saudara, saya doa kita semua pada siang hari ini kita sadar dalam melalui firman Tuhan ini kita nggak menentang Alkitab, biarlah hidup kita jadi berkat dan buah-buah pertobatan kita kelihatan dan orang akan bertobat karena kehidupan saudara dan saya. Amin. Makanya tugas kita jadi orang percaya Pak, membuktikan bahwa Alkitab adalah doktrin yang sudah final. Pak, gimana caranya membuktikan Alkitab itu saudara doktrin final? Jaga hidup itu. Amin. Ini visi-misi beres apa? Mempersiapkan jemaat ini. Saudara tiba di tempat ini tujuan supaya saudara jadi orang kudus, supaya saudara jadi misionaris berbicara apa? Saudara jadi berkat bagi banyak orang, bukan jadi hanya penginjil ya, jadi berkat bagi banyak orang, dan supaya apa? Saudara dan saya masuk surga dan seperjaman kudus bersama Tuhan Yesus. Amin. Makanya pada siang hari jangan melakukan hidup kita yang bertentangan dengan firman. Oke, siang hari ini kita sudah belajar 3 karakter ajaran tidak sehat. Saya berdoa saudara di tempat ini hidupnya akan melihat kasih Tuhan, hidup saudara penuh mujizat, hidup di bumi seperti di surga, dan saudara akan melihat terobosan dan terobosan dan terobosan bersama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati, sama-sama katakan amin. Begitu dengan Tuhan yang paling banyak. Yuk